ya, karena justru ucapan Rocky Gerung itu, kata bajingan tol bangsat, kalau bisa saya tambahkan, itu membuat kita semua mendukung unjuk rasa oleh buruh itu. Bukan omnibus law-nya saja, tetapi memang kesalahan daripada rejim ini sudah sampai puncaknya lah, sudah di luar akal. Nah, kalau mau bilang edan juga boleh, ya, sudah di luar akal itu. Gunakan kesempatan sekarang ini ketika buruh mulai mau turun besar-besaran 1 juta, ya, orang. Kalau orang sudah di tengah-tengah masa itu, dia nggak tahu persis apa itu 100.000, 200.000, atau 1 juta, nggak tahu, ya kan? Pokoknya cukup banyak, ya. Dan itu setiap hari elemen-elemen perlawanan itu cobalah turun setiap hari, tanggal 10, 11, 12 sampai jatuhnya Jokowi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore menjelang maghrib kita mencegat Bapak Sri Bintang Pamungkas, ya, seorang pejuang, abang kita yang tidak kenal lelah. Saya masih tamat S1, beliau sudah di DPR, berjuang setiap hari sampai sekarang ini konsisten terhadap perjuangan terhadap kemerdekaan untuk rakyat, ya. Kita cegat beliau setiap hari Selasa, ya, Pak? Kemis. Setiap hari Kemis beliau membuat diskusi publik, ya, yang terus konsisten diadakan. Nah, kita tahu bahwa ini ada peristiwa-peristiwa penting dalam beberapa minggu ini tentang Bapak Rocky Gerung. Kita ikuti bahwa minggu yang lalu itu beliau diundang sebagai narsum teman-teman buruh, dan beliau mengeluarkan orasi, memberikan semangat, bahkan ada satu ungkapan yang beliau terpaksa lakukan untuk menggambarkan bagaimana kekurang ajaran Bapak Presiden, beliau berkata itu, di mana buruh sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun risau terhadap undang-undang Omnibus Law yang digelar gitu. Tetapi Bapak Presiden bukan menemui mereka untuk mengajak dialog, untuk menjelaskan, tapi bahkan sebelum tanggal 10 beliau muncul di Cina lagi untuk ke-11 kalinya menurut perhitungan Bapak Marwan Batubara itu. Dan seolah-olah bertindak sebagai kacung dari Cina kalau menurut Pak Bintang, Pak Marwan, karena memang kemarin itu bahkan masih menandatangani, beberapa bulan lagi akan selesai masa jabatan, masih menandatangani MOU tentang energi panas bumi, nikel, perluasan tentang IKN dan lain sebagainya. Tentu Rocky Gerung mempersonifikasikan terhadap undang itu bagi presiden itu kan seperti bajingan, ya. Nah, kata-kata bajingan itu kemudian yang dipermasalahkan, dan Bang Rocky Gerung sedang melakukan safari penjelasan terhadap ucapan-ucapan itu. Nampaknya akan terjadi tragedi. Ada kabar bahwa beliau nampaknya disuruh menghentikan kegiatan-kegiatannya. Ada kemungkinan mau ditangkap. Padahal beberapa hari sebelumnya pelaporan terhadap ingin ditangkapnya Rocky Gerung itu ditolak oleh Polri, karena mungkin Polri lebih tahu lah, tidak pas lah itu. Cuma ternyata tidak berhenti para pendukung ini. Maka si Rocky mengatakan, saya berminta maaf kepada siapa? Pada pendukung. Saya yang minta maaf itu mestinya kan presiden, bukan pendukung. Apa urusan saya dengan pendukung? Nah, baik, itu sekilas yang terjadi. Saya kepengen komentar dari Bang Bintang tentang bagaimana sikap kita terhadap Rocky yang betul-betul melakukan solidaritasnya terhadap rakyat ini, sampai beliau
mendahului mengatakan seperti itu, tapi kok rakyat ini kok nggak pinter-pinter gitu. Silakan Pak bilang. Iya, kalau rakyat nggak pinter-pinter itu memang ada sebabnya. Misalnya mahasiswa aja ya. Mahasiswa itu baru akhir-akhir ini kan beberapa di antara, tidak seluruh negeri ya, itu datang ke MPR kemudian goyang-goyang pagar. Mereka itu hanya sekelompok kecil yang kemudian tahu. Nah selama 20-25 tahun tuh mereka nggak tahu apa-apa. Karena apa? Karena ketika terjadi reformasi, gerakan reformasi, yang kemudian Soeharto jatuh, lalu Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, itu mereka mungkin belum lahir atau masih bayi, lalu keburu SBY naik jadi presiden, itu kampus itu practically ditutup mulutnya, rektor segala macam itu ditutup mulutnya, mahasiswa dilarang mengkritik pemerintah, masuk ke kampus bikin mahasiswa sendiri ya, masuk ke pelataran kampus untuk menyampaikan aspirasinya, menggelar spanduk, nggak boleh. Jadi pada saat SBY menerapkan Undang-Undang Dasar amandemen itu dan dilanjutkan dengan Jokowi 20 tahun kemudian, itu practically mereka tidak tahu apa-apa, para mahasiswa itu. Lalu soal kok Rocky Gerung tidak diajak dialog, lah orang Irian Jaya Papua aja nggak pernah diajak dialog. Ketika Aceh bergolak, kok bisa terjadi dialog, terjadi negosiasi? Kok Papua yang selama itu juga 23 tahun, angka 23 tahun itu saya ingat apa? Karena peristiwa Timur Timur itu juga 23 tahun. Lalu referendum. Aceh juga begitu. Ada negosiasi, akhirnya tercapai persetujuan dengan negara-negara Swedia ya, Finlandia ya. Kok Papua didiamkan? Jadi memang ini rejim ini bajingan. Kalau saya ngomong bajingan beberapa kali di Guntur 49, bangsat sebagainya, itu sudah berkali-kali aku. Ya, karena kebetulan nggak ada wartawan, kebetulan tidak ada medsos. Tapi pernah sekali saya mengatakan begitu, dianggap menghina Jokowi, itu dilaporkan sama anaknya Hembing, Dr. Hembing itu, Profesor Hembing itu, yang ahli obat-obatan herbal ya. Nah, itu anaknya itu mengadukan saya dipanggil sama Polda. Ya, saya dipanggil sama Polda, saya berkilah bahwa itu video itu bukan saya yang bikin. Ya, jadi akhirnya nggak terjadi apa-apa. Lalu soal Bung Rocky ini, saya kira ada pendapat yang keliru dari, mungkin Bung Rocky juga tidak tahu, juga yang lain-lain, bahwa sebetulnya pasal penghinaan itu udah dicabut tahun 2006. Menghina presiden itu. Menghina presiden ya. Saya terkena juga pada waktu itu tahun 95. Saya dituduh makar, tetapi tidak terbukti. Lalu dikirimlah polisi, 3 orang polisi ke Konsulat Jenderal Indonesia di Berlin. Di situ ada orang konsulat yang mengatakan memang Sri Bintang ke sini, apa tuh namanya, dia kasih ceramah. Si polisi tanya, ada yang rekam pembicaraannya enggak? Oh ada. Dibukalah di situ. Ada kata-kata Soeharto diktator. Nah, diktator itulah dipakai untuk
alasan penghinaan kepada saya, tuduhan penghinaan kepada saya. 2 tahun 10 bulan saya kena, 34 bulan, ya. Ya meskipun Bang Buyung, kemudian Muhammad Assegaf, Luhut Pangaribuan, itu pembela-pembela saya, dan banyak lagi lah orang-orang LBH yang membela saya, Amartya Saleh, banyaklah, Hadi Joyo, tapi tetap saja saya kena. Nah, jadi kebetulan saya selalu mengkritisi presiden, seolah-olah saya ini presiden itu selalu salah itu. Saya mempersoalkan yang hal-hal yang salah dong, yang baik-baik saya nggak akan persoalkan, tetapi yang baik juga nggak ada. Baik itu tadi yang saya katakan berkali-kali, menegakkan keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat. Itu 2 hal itu harus dipegang terus. Dan ternyata rezim ini begitu tidak sepakatnya dengan pikiran itu, ya. Nah, jadi SBY pada waktu itu sama Yusuf Kala, kita bikin balihonya gede, ya, kita pasang di 3 tempat bersama-sama dengan tukang-tukang ini bambu dari Manggarai. Kita panggil, suruh bikin kerangka untuk memasang baliho itu. Salah satu balihonya dibakar. Entah mungkin juga bukan Lubis juga yang bakar. Lubis ditangkap hampir 4 bulan. Saya ikut bela. Ya. Jadi kalau misalnya ini Rocky Gerung dilaporkan, kemudian sudah ada jawaban dari Barreskrim bahwa tidak akan melaksanakan perintah dari permintaan dari Ramdhani dan kawan-kawan itu, kemudian si Ramdhani juga nggak tahu kalau pasal penghinaan itu dicabut. Iya. Nah, jadi kemudian sekarang ada kabar tetap didesak polisi untuk menangkap dan kabarnya mau ditangkap. Nah, ini gimana konsistensi, tadinya tidak ditangkap tapi setelah tekanan mungkin besar terus ditangkap. Ini bagaimana ya? Ya, memang kekuasaan kita itu begitu, sudah menguasai polisi-polisi yang sebetulnya adalah penegak hukum. Polisi itu kan penegak hukum. Jadi pertama, kekuasaan sudah bisa mempengaruhi polisi seperti itu, dan itu bukan hal yang kita tidak tahu, kita sudah tahu lama, ya kan? Ya terutama sejak Jokowi naik, itu polisi sudah dibayar lah oleh kekuasaan itu. Ya ada kasus Verdi Sambo, siapa Minahasa itu siapa namanya? Teddy Minahasa itu menunjukkan bahwa duit itu sudah kita sudah royal kepada polisi itu. Yang kedua, polisinya sendiri memang sudah tidak mengharapkan sebagai penegak hukum. Tito Karnavian kan dalam disertasinya mengatakan soal democratic policing. Ya, jadi demokrasi itu bisa berjalan kalau diawasi polisi, gitu. Mempolisikan demokrasi. Jadi memang udah rusak, ya kan? Nah, kata-kata rusak itu kan mirip dengan kurang ajar, mirip dengan bajingan juga, ya kan? Itu kalau soal itu udah banyak lah orang mengatakan seperti itu, ya. Tapi kebetulan saja itu di forum buruh, ya kan? Si Mas Rocky ini kan di forum buruh lalu disorot oleh banyak media, ya kan? Nah, jadi ya bikin geram PDIP, Megawati, bikin geram banyak orang lah. Tapi mereka juga lupa. Megawati sama SBY itu memenjarakan banyak orang, belasan orang, mungkin puluhan, itu dengan tuduhan menghina.
Nah setelah dicabut ya kemudian nggak ada lagi mestinya. Nah, ini baru kali ini terjadi. Itu pasal 134, 136 bis dan 137. Sebetulnya penghinaan kepada pemerintah juga sudah dicabut oleh seorang dokter yang kebetulan dituduh menghina pemerintah di Aceh, lalu habis tsunami dia membawa orang-orang yang tidak kebagian rumah itu mendemo si siapa itu namanya Kuntoro yang menjadi kepala otoritasan. Iya betul, otoritas pembangunan di sana pasca tsunami lah. Nah itu 154 pasal 154 KUHP itu sudah dicabut juga 154 dan 155. Nah yang belum dicabut itu 156 itu rasial, itu kelompok orang, kelompok agama. Oh kalau agama khusus 156A. Oh iya. Ya itu Ahok itu kena 156A. Lalu yang belum dicabut juga menghina pejabat negara 207 itu juga belum dicabut. Nah itu yang kena itu Asma Dewi, dia mengatakan Menteri Pertanian itu koplak karena menyuruh orang makan kerang. Jadi sama jeroan, padahal jeroan itu makanan sapi ya. Jadi dia kena itu 5 bulan dia. Baik Bang Minang, itu kan kembang-kembang lah masalah roh. Betul. Ya. Ini masalah intinya kan semua orang fokus kepada acara puncak para buruh yang diperluas oleh masyarakat, yaitu tanggal 10 Agustus untuk meminta membatalkan undang-undang Omnibus Law. Padahal sebenarnya yang menjadi masalah bagi bangsa ini kan bukan undang-undang Omnibus Law saja kan. Tapi bagus buruh ini dia hanya fokus kepada persoalan itu. Memang itu persoalan itu masalah mati hidupnya para buruh kan ya. Betul. Itu masalah yang betul. Presiden tidak sensitif terhadap masalah-masalah buruh itu. Iya. Nah, sebelumnya ada undang-undang Omnibus Law kesehatan itu kan juga para dokter-dokter sudah sampai turun sampai sudah mau ngapa lagi lah gitu lah. Si buruh ini kan seolah tidak mau dia nyerah begitu saja seperti kayak orang-orang perawat, kayak dokter lemah, dia pokoknya besok itu bertekad dan dikatakan kepada para buruh kalau tidak turun ya pokoknya dicaci maki lah. Kalau takut di PHK maka nanti perusahaan yang menghentikan orang yang mem-PHK orang yang bekerja itu akan itu. Nah, kira-kira bagaimana prediksi Bang Bintang tentang protes mereka tanggal 10 Agustus itu? Yang mereka tidak akan balik kanan kalau sampai tidak dipenuhi permintaannya. Jadi apa yang disampaikan Bung Rocky di pertemuan buruh itu ya, itu sebuah blessing in disguise ya, karena justru ucapan Rocky Gerung itu kata bajingan tol bangsat kalau bisa saya tambahkan itu membuat kita semua mendukung unjuk rasa oleh buruh itu. Bukan Omnibus Law-nya saja, tetapi memang kesalahan daripada rejim ini sudah sampai puncaknya lah, sudah di luar akal. Nah, kalau mau bilang edan juga boleh, ya, sudah di luar akal itu. Dari bentrok di antara massa komponen bangsa, lalu ada PKI Kaya Baru, lalu ada ya di antara agama juga begitu, terjadi konflik, lalu hutang asing ya yang nggak terbayarkan, terus ya terutama kepada RRC, lalu ada IKN, ada macam-macam lah, termasuk datangnya jutaan
orang dari daratan RRC sana masuk ke Indonesia dengan dalih tenaga kerja asing atau turis, ya. Padahal ada indikasi Tentara. ya kan, yang terlatih memang di sana ya pada usia tertentu kan sudah harus Wajib militer. ya kan. Jadi nah selama ini kita kan jalan sendiri-sendiri. Yang paling sering demo memang buruh, ya, karena memang buruh itu adalah menurut saya tulang punggung ekonomi, ya. Dan yang paling menderita itu masa dari 4 juta ke 5 juta aja sampai bertahun-tahun, ya kan, UMR, Iya, ya kan. Dan itu pun nggak cukup, nggak mungkin cukup. Jadi mestinya kelompok-kelompok di luar perguruan seperti mahasiswa dan pemuda pada umumnya itu harus ikut mendukung unjuk rasa para buruh itu, tidak hanya sekedar karena masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh buruh pada umumnya, tetapi juga rejim ini kan sudah gila, ya kan? Jadi dengan adanya ucapan Rocky ini, maka kita menjadi menyatu, ya, merasa terpanggil, ya. Mungkin memang punya maksud itu Rocky. Dia mengatakan seperti itu, menghimbau, ayolah rakyat ini kita. Rocky-nya kan tidak punya masa, Ya. tetapi pikiran-pikirannya kan diserap oleh banyak orang. Ya. Nah itulah yang kemudian menggugah mereka untuk ikut. Sudah saatnya kita ikut turun ke jalan gitu, ya. Saya sendiri tidak terlalu peduli dengan nasibnya si Bung Rocky itu, apakah dia bakal ditangkap, apakah dia bakal diadili atau tidak. Ya karena saya sudah ngalamin, sudah ngalamin, dan banyak juga yang sudah ngalamin seperti itu. Tidak terlampau istimewa lah, ya, situasi Bung Rocky itu. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian saya adalah bahwa kok undang-undang pasal penghinaan yang sudah dicabut kok dipakai lagi gitu loh, ya kan? Jadi blessing-nya itu adalah bahwa kemudian ini menyadarkan banyak orang, ya, yang juga sepaham dengan pikiran-pikiran Bung Rocky. Ini memang nggak bisa ditolerir lagi. Kita harus ikut membantu menjatuhkan Jokowi, ya kan? Kebetulan buruhnya sudah membuat deklarasi 10 Agustus, ya udah, sebentar lagi kan ulang tahun Republik, 78 tahun Republik, kita cuma dikasih sisa-sisa seperti ini kan, ya kan? Itu sudah gila-gilaan. Jadi ya udah, itu pun kemudian jadi saya mendorong Rocky untuk tidak gentar. Kalau perlu ngomong lebih banyak lagi, ya kan? Dia dicekal di Erlangga, saya juga dicekal di banyak tempat itu. Tahun 95 itu saya dicekal di banyak tempat, ya. Tetapi di ITS kebetulan saya lolos itu pas memperingati 10 Desember hak asasi manusia, diundang sama ITS dan diterima rektor. Tapi sebelumnya saya ditolak sama 11 Maret di Solo. Padahal saya orang Solo. Jadi dicekal itu bukan suatu kehinaan ya, malah kemuliaan. Iya. Bung Karno diapain lah, dibuang begitu. Enggak, itu jempolan itu. Ya, jempolan, ya. Nah, kalau bisa saya himbau kepada yang lain-lain, beranilah menghina si Jokowi ini, menghina presiden. Karena memang perilaku presiden. Iya, memang perilakunya begitu. Kebetulan juga undang-undang pasalnya udah dicabut. Jadi kita itu boleh menghina pemerintah, boleh menghina presiden dan wakil presiden dalam rangka kritik dan perbaikan. Betul. Nggak ada salahnya itu. Bahkan tadi saya mendengar uraian bahwa Perdana Menteri John Howard itu pernah
di demo sama warganya dan menyamakan John Howard itu seperti anjing, ya kan? Nah itu, itu kalau bajingan kan masih manusia, ini sudah anjing, nggak diapa-apain juga. Ya, jadi mana yang bagus untuk gerakan ini? Apakah gerakan membela Rocky atau gerakan melawan melawan kezaliman ya? Iya. Bahwa membela Rocky seorang pejuang yang tidak perlu terlalu dirisaukan ya. Dan saya kira dia akan survive lah. Orang kayak Rocky akan survive. Dia sudah cukup dewasa, cukup malang melintang ya. Ya, mungkin memang saatnya dia harus di penjara. No problem. Baik. Don't worry about that. Closing terhadap gerakan 10 saya meminta sama tentang penangkapan Rocky, closing dari saya meminta supaya elemen-elemen perlawanan yang berkuar-kuar di medsos jangan NATO. Jangan NATO. No action, talk only ya. Gunakan kesempatan sekarang ini ketika buruh mulai mau turun besar-besaran 1 juta ya, kalau orang sudah di tengah-tengah masa itu dia nggak tahu persis apa itu 100.000, 200.000 atau 1 juta, nggak tahu ya kan, pokoknya cukup banyak ya, dan itu setiap hari elemen-elemen perlawanan itu cobalah turun setiap hari tanggal 10, 11, 12 sampai jatuhnya Jokowi. Iya. Baik. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jadi jangan tanggung-tanggung, sudah berjuang selama ini harus sampai kepada titik finishnya itu apa. Makanya apalagi kalau kemudian perjanjian atau MOU yang dibikin sama Jokowi itu 11 kali ya, ke Cina. Itu saya nggak pernah dengar itu bahwa perjanjian itu kemudian disepakati oleh MPR, DPR. Harus ada itu. Harus ada itu. Ya, termasuk undang-undang yang menggulung IKN itu kapan prosesnya? Iya. Tahu-tahu disetujui sama MK. Itu saya bilang Jokowi itu main kayu. Artinya tidak berdasarkan perundang-undangan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang presiden. Dia memang, saya kemudian jadi ingat 5 Juli tahun 2016. Itu saya bersama beberapa teman UI memasang spanduk, kita tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Iya. Baik, pemirsa sekalian. Pokoknya Rocky Gerung nggak segentar. Dan kalau perlu semua elemen perlawan bilang Jokowi itu bajingan. Jadi sore hari ini Bang Rocky dapat dukungan luar biasa dari Bang Bintang, dan tentu kita semua bukan sekedar hanya prihatin, itu tidak penting lah. Tapi karena Bang Rocky juga tidak ingin diprihatini, beliau juga melawan, dan tentu kita para pejuang di lapangan malah kita harus salut, malah kepengen salut dan bagaimana bisa berjuang kayak beliau. Salut. Jadi untuk kalaulah kemudian di penjara ya. Iya. Baik, semoga perjuangan kita sampai untuk menjadikan negeri ini jauh lebih bagus di tangan para pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Semoga perjuangan buruh tanggal 10 Agustus menemui titik akhirnya, jangan sampai terulang, sudah berulang-ulang ya. Sekarang ini saya dengar para buruh-buruh dari Bandung, dari mana sudah mulai bergerak berjalan persis tanggal 10 nanti sampai sini. Diharapkan di tiap perjalanan itu bertambah buruh di mana-mana, kemudian berusaha menjadi simbol perjuangan perlawanan sehingga negeri kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.